Hai, Assalamualaikum, this is Otan speaking. Selamat datang di channel Resiko. Kali ini saya akan membahas tentang neraka. Lebih detailnya, kira-kira jurang neraka sanggup nggak ya menampung jika saja seluruh umat manusia sepanjang waktu masuk ke dalamnya? Jangan lupa tonton sampai habis ya biar nggak salah paham. Keberadaan manusia di bumi pertama kali dimulai sejak 50.000 tahun yang lalu. Saat ini, populasi manusia mencapai lebih dari 7,9 miliar orang menurut perhitungan dari Sensus.gov. Jumlah manusia saat ini di muka bumi dianggap jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, pengobatan modern dan kemajuan lain di berbagai bidang telah meningkatkan kualitas hidup manusia. Pertanyaan yang mungkin menghantui banyak orang adalah, berapa banyak sih manusia yang pernah ada di planet ini? Sebuah lembaga di Amerika bernama Population Reference Bureau mengklaim telah berhasil menghitung perkiraan total manusia yang pernah berdiam di bumi. Perhitungan itu dilakukan dengan mengestimasi jumlah penduduk sejak kemunculan Homo sapiens. Lembaga tersebut mengestimasi jumlah yang pernah lahir ke bumi atau dalam kata lain, jumlah manusia yang pernah eksis, yaitu sebanyak 117.020.448.575 hingga tahun 2022. Nah, mari masuk ke pembahasan utama. Asumsikan saja manusia sebanyak itu masuk neraka. Kira-kira kedalaman neraka atau kapasitasnya bisa menampung manusia dengan nominal yang fantastis itu? Soalnya menurut suatu hadis dikatakan bahwa neraka adalah tempat yang sangat kecil dan sangat sempit. Maka orang-orang di dalamnya akan saling menindih dan saling membunuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelumnya kita bahas dulu menurut Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi petunjuk kepada makhluknya yang penasaran melalui kitab suci. Roidah Bakri menjelaskan dalam bukunya berjudul Gambaran Neraka menurut Al-Quran dan Hadis, luas neraka tidak bisa dibandingkan dengan luasnya bumi dan dunia. Sebab Allah menegaskan neraka dan surga luasnya tidak bisa dinalar oleh akal. Akan tetapi, manusia wajib mempercayai keberadaan dan segala hal tentang neraka. Mengenai neraka, Rasulullah SAW juga pernah mendeskripsikannya dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Dia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba kami mendengar sesuatu yang jatuh lalu beliau bersabda, tahukah kalian apakah itu? Kami para sahabat menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ini adalah sebuah batu yang dilemparkan dari atas An-Nar sejak 70 tahun yang lalu dan sekarang batu itu baru sampai ke dasarnya. Hadis riwayat Muslim. Menurut Al-Quran dan Al-Hadis, nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kedalaman dan luas yang tidak akan bisa dinalar. Namun, mari kita sedikit cari tahu tentang luas atau kedalaman neraka jika dilihat dari sudut pandang matematika. Meski tidak akan sedikit pun mendekati kepastian dan keakuratan luas serta kedalamannya neraka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Besar, tapi langkah ini diambil hanya untuk memberikan gambaran dan bayangan kecil saja, dan karena Mimin hitung-hitungannya tidak begitu baik, kita ambil referensi dari mojok.co dan mahasiswa.ung.ac.id ya. Dari kedua referensi inilah yang akan Mimin coba sampaikan kepada teman-teman. Merujuk pada hadis yang telah disampaikan sebelumnya tentang sebuah batu yang dilemparkan dari atas An-Nar sejak 70 tahun yang lalu dan baru sampai ke dasarnya, maka kita bisa mengasumsikan bahwa bentuk dari neraka adalah seperti jurang yang luar biasa dalam. Kita lalu akan mencoba menghitung jarak melalui waktu tempuh benda yang jatuh untuk kita mendapatkan perkiraan kedalaman ruang neraka menggunakan rumus fisika. Dalam hal ini, rumus H mewakili ketinggian suatu benda. G mewakili percepatan gravitasi bumi. Karena kita tidak tahu gravitasi di akhirat, maka kita gunakan gravitasi bumi, yakni 10 meter per second pangkat 2 dikalikan T kuadrat atau waktu tempuh. Angka spesifik percepatan gravitasi bumi sebenarnya adalah 9,807 meter per second kuadrat. Tapi Ahmad Qadhafi mungkin membulatkan menjadi angka 10 untuk memudahkan perhitungan. Di sini Ahmad Qadhafi menggunakan percepatan gravitasi bumi ya. Sekali lagi, karena gravitasi akhirat tidak ada yang tahu. Berarti teman-teman, ada dua angka yang sudah ditemukan, yaitu percepatan gravitasi bumi dan waktu tempuh selama 70 tahun.
Waktu selama 70 tahun itu lalu diubah menjadi detik. Maka hasilnya adalah 2.209.032.000 detik. Menggunakan rumus di awal tadi, Ahmad Qaddafi menggunakannya untuk mengestimasi kedalaman neraka. Maka jadinya akan seperti ini. Gimana? Sampai sini sudah pusing? Mimin juga. Ahmad Qaddafi lalu mengkonversi angka ini menjadi kilometer. Lalu hasilnya adalah 25.000 triliun kilometer. Wow, sebagai perbandingan, dalamnya inti bumi dari kerak bumi saja adalah 2.900 km. Artinya, manusia perlu 8.620.689 kali 10 pangkat 12 kali untuk bolak-balik dari kerak bumi ke inti bumi untuk bisa menyamai kedalaman neraka seperti perhitungan yang tadi. Tapi kedalaman itu belum seberapa ya teman-teman. Sebab nanti di yaumil akhir, bumi kita ini akan diganti oleh bumi yang lain. Sebagaimana tertuang di Quran Surah Ibrahim ayat 48. Sehingga mungkin gravitasi yang dimaksud tentu bukan gaya gravitasi bumi kita ini, tetapi gravitasi bumi baru yang bisa jadi jauh lebih hebat dan lebih dahsyat kekuatan daya tariknya. Jangankan dipakai ukuran bumi baru yang kita belum tahu gravitasinya. Misalnya saja kita pakai ukuran gaya tarik pada black hole. Melalui diskusi dan analisis yang berjudul logika dan tanda-tanda, angka yang diperoleh terkait perbandingan gaya tarik black hole adalah 1:100 triliun. Dari titik ini kemudian, kedalaman neraka menjadi sangat-sangat menakutkan. Secara matematis menjadi yang tadi diilustrasikan merupakan kedalaman vertikal neraka. Bagaimana pula lebar horizontalnya? Bahkan ketika hanya ukuran kedalamannya saja yang diperkirakan, hasilnya itu sangat mampu menelan manusia-manusia yang luar biasa banyak dengan sangat mudah. Sekali lagi teman-teman, untuk kedalaman seperti ini, ruang di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sangat lowong meski telah dimasuki oleh sebanyak 117 miliar manusia sebagaimana telah dijelaskan Al-Quran dalam surat Al-Qaf ayat 30, yang artinya, dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih ada tambahan? Dari ayat tersebut terlihat neraka masih tetap menerima atau malah menanyakan masih adakah yang bisa mengisi, karena luasnya yang tak akan penuh apabila diisi terus-menerus. Meskipun diisi oleh seluruh jin dan manusia yang berdosa dari masa awal manusia diciptakan olehnya sampai hari kiamat nanti. Sebagai gambaran, bila 1 triliun manusia sekalipun dimasukkan ke dalam neraka sekaligus, maka tiap orangnya masih bisa diberi jatah ruang lebih dari ratusan triliun kilometer persegi. Untuk konten kedepannya teman-teman, kita akan membahas lebar horizontal dan kemudian akan ketemu perkiraan luas neraka. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu untuk konten kali ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.